Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Madillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat podcast Unars yang berbahagia, sudah Ramadan yang kesekian dari yang sudah kita lewati. Kita sudah akan berpisah dengan Ramadan yang memiliki banyak kemuliaan, banyak keistimewaan. Salah satunya pahala kita dilipat gandakan di bulan ini, di mana di bulan-bulan lain tidak pernah ada pelipatan gandaan pahala sebanyak ini. Kemudian kita juga dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini banyak hal lainnya, keistimewaan lainnya yang tentunya kita sudah mengetahui bersama dan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Dan bukan gembitanya Ramadan akan berakhir dengan kemenangan yang sering orang sebut dengan kemenangan, meraih kemenangan di bulan Idul Fitri atau di bulan Syawal, di mana orang-orang Islam merayakan Idul Fitri. Nah, kalau kita berbicara tentang kemenangan, kira-kira kemenangannya ini menang atas apa nih gitu ya? Menang karena sudah bebas tidak puasa lagi jadi hore gitu ya, atau karena menang kita sudah berhasil melawan hawa nafsu selama sebulan penuh dan bisa melaksanakan amalan-amalan yang sangat produktif di bulan tersebut. Tentunya bukan opsi yang pertama ya, tentunya opsi yang kedua. Karena kalau opsi yang pertama berarti Ramadan kita gagal nih, kita menjadi orang yang seolah-olah Ramadan itu menjadi hal yang sangat berat, bukan menjadi hal yang istimewa. Nah, untuk opsi yang kedua berarti kita termasuk golongan orang-orang yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan seoptimal mungkin. Nah, berbicara tentang telah memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah semaksimal mungkin, apakah hanya berhenti di situ? Apakah hanya itu saja indikator Ramadan kita dikatakan berhasil? Apakah iya? Nah, kalau kita mengutip hadis Rasulullah, bahwa golongan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan golongan orang-orang yang merugi itu yang sama, hari kemarin dengan hari ini, hari esok sama dengan hari ini. Dan yang celaka, yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, yang hari esok lebih buruk daripada hari ini. Nah, tentu yang menjadi indikator keberhasilan Ramadan kita adalah bagaimana kelanjutan setelah Ramadan. Bagaimana kelanjutan ibadah pasca Ramadan. Apakah di Ramadan kita semangat sekali untuk ngaji sampai bisa hatam 1 kali, ternyata setelah Ramadan kita tidak mengaji sama sekali di 1 hari itu. Nah, tentu ini menjadi PR. Yang dilihat adalah bagaimana keistiqomahan kita, keberlanjutan kita pasca Ramadan. Kalau kita lihat di surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan Rasulullah, wahai Muhammad, istiqomahlah gitu ya, bersama dengan orang-orang yang bertobat dan jangan engkau melampaui batas. Itu kata Allah kepada Rasulullah. Karena ayat ini, Rasulullah tiba-tiba langsung beruban. Waktu itu para sahabat kebingungan, Rasulullah kok cepat sekali beruban? Rasulullah menyampaikan, aku cepat sekali beruban karena ayat di surat Hud ini dan ayat-ayat pendukung yang lainnya yang tentang istiqomah. Jadi memang istiqomah ini menjadi suatu hal yang sulit memang. Karena jelas di surat Al-A'raf ayat 16-17, Iblis sudah berjanji ya, sudah mengatakan, wahai Allah, engkau sudah mengecapku sebagai seorang yang terkutuk gitu ya, tersesat, maka aku akan menyesatkan umat Adam hingga akhir zaman. Engkau tidak akan mendapati mereka, hanya sedikit mereka yang bersyukur. Aku akan menggoda mereka gitu ya, dari depan, belakang, kanan, kiri gitu. Itu sudah janjinya Iblis. Tapi apakah kita akhirnya menyalahkan Iblis? Ya wajarlah kita nggak bisa istiqomah karena Iblis selalu menggoda kita gitu ya. Tidak gitu ya. Jadi kita harus berupaya bagaimana caranya agar kita bisa meraih keistiqomahan ini gitu. Dan kita akan memberikan sedikit tips ya yang bisa teman-teman lakukan, sahabat podcast Unars lakukan, agar pasca Ramadan ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah
seperti bulan Ramadan. Ya walaupun di bulan Ramadan kita nggak mungkin ya melakukan ibadah taraweh, karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah apa itu yang Bu Ani maksud? Misal tahajud gitu ya, duha, terus kemudian tilawah, itu kan bisa dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Itu yang perlu dilanjutkan. Misalnya saja sehari, kalau bulan Ramadan itu memang vibes-nya beda ya. Kalau bulan Ramadan itu banyak yang beribadah, jadi semangatnya beda-beda. Misal dalam bulan Ramadan sehari bisa satu kali, satu juz gitu ya, bisa satu juz. Nah, kita lihat aja sebelum Ramadan ini, sehari kita tilawah berapa? Misalnya hanya 1 lembar. Ya, berarti pasca Ramadan ini setidaknya 2 lembar atau 3 lembar. Karena nggak mungkin juga kita mengubah pola kebiasaan itu 180 derajat atau 360 derajat. Itu harus dilakukan secara pelan-pelan. Tipsnya misalnya dilakukan 2 lembar selama seminggu dulu, dilatenin selama 2 lembar itu selama 1 minggu, kemudian setelah 2 minggu, setelah 2 minggu berjalan 2 lembar, oh ternyata saya bisa, berarti lanjut 3 lembar, bahkan 2 minggu berikutnya 3 lembar, lanjut lagi hingga akhirnya kita bisa 1 hari itu 1 juz. Atau teman-teman bisa ikut komunitas yang memang ini sudah lama ya komunitas ini berdiri, One Day One Juz, dimana di situ kita saling mengingatkan ya untuk senantiasa selesai 1 hari itu 1 juz. Ada yang juga 1 hari setengah juz. Jadi tips yang pertama adalah yang pertama itu berdoa dulu. Yang jelas berdoa ya. Berdoa supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah itu ringan. Nah, yang kedua ini yang tadi saya sampaikan itu berkumpullah dengan orang-orang soleh, dengan komunitas-komunitas orang-orang yang bisa memberikan pengaruh positif kepada kita. Berkawanlah dengan siapa aja, tidak boleh milih-milih temannya. Kita berkawan dengan siapa aja, namun yang menjadikan kawan dekat, yang sampai jadi tempat curhat, itu adalah orang-orang yang memang orang-orang soleh yang bisa membawa kita menjadi lebih baik ke arah yang lebih positif. Jadi kalau kita lagi curhat, bukan manas-manasin ke arah yang negatif, jadi malah memberikan motivasi untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi berdoa, supaya kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Kalau perlu, ini sedikit cerita ya. Kalau kita berdoa terus kita nggak bisa nangis misalnya, tidak bisa merasakan kenikmatan berdoa kepada Allah, maka nangislah karena kita nggak bisa nangis. Jadi saya pernah ada di satu sisi di mana susah sekali untuk nangis. Jadi saya berdoa karena saya nggak bisa nangis gitu, nggak bisa nangis, nggak bisa merasakan kelezatan beribadah gitu. Jadi nangis karena kita nggak bisa nangis. Itu bisa dilakukan, diminta kepada Allah selesai sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah ini selain kita berdoa kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita juga bisa membuat list ya. Setiap hari kita buat list catatan apa yang mau kita lakukan sehari ini. Ini yang saya praktekkan, hal kecil apapun yang saya lakukan dalam sehari itu saya tulis. Bisa jadi dalam 1 hari itu ada 20 hingga 30 catatan. Nah, ini akan memberikan efek psikologis yang sangat luar biasa yang saya rasakan ya. Misalnya kita sehari bisa tulislah, misalnya hari ini saya harus murojaah hafalan dari anak saya misalnya. Terus kemudian saya harus menyelesaikan, misalnya kita seorang dosen, saya harus menyelesaikan tugas menyelesaikan proposal pengabdian atau proposal penelitian. Itu ditulis proposal penelitian 3-4 proposal pengabdian. Terus kemudian tilawah setengah juz misalnya, berzikir istighfar 500 kali misalnya, itu ditulis. Nanti ketika kita menceklis, ketika sudah ada yang selesai kita checklist, maka itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri yang secara psikologis. Jadi kita ingin melaksanakan list-list berikutnya yang belum kita selesaikan tadi. Itu yang pernah saya alami, yang mungkin bisa dijadikan dicontoh ya oleh teman-teman agar bisa terus istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan. Karena yang namanya rasa bosan dalam melaksanakan suatu yang itu aja itu pasti akan ada. Nah, itulah tipsnya. Jadi kita berdoa kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang bisa mengingatkan, membuat list, dan yang terakhir adalah banyak istighfar. Karena bisa jadi hati kita itu tertutup, hati kita itu keras, tidak lembut, tidak mudah menerima ajakan, itu karena banyak sekali kerak-kerak di hati kita. Nah, kerak-kerak itu kita bersihkan dengan istighfar sebanyak-banyaknya.
Kalau Rasulullah aja bisa istighfar 100, maka kita harus bisa lebih istighfar 100 kali di setiap hari itu. Jadi insya Allah itu tips yang bisa saya sampaikan agar kita bisa istiqomah melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang berhasil ya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan adanya keistiqomahan atau keberlanjutan amal di luar bulan Ramadan. Sekian, Allahumma rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.